Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Alvin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam kelas PAID semester 4. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang telah kami susun, yakni tentang lingkungan pendidikan Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Nur Hidayati NIM 117, yang kedua ada saya sendiri Tiara Syufani NIM 119, dan yang ketiga ada Auliaul Hasanah NIM 129. Pendidikan Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki keterkaitan antar komponen-komponen. Komponen-komponen itu berupa tujuan, pendidik, peserta didik, alat-alat pendidikan, dan lingkungan, yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan membentuk suatu sistem terpadu. Lingkungan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan pendidikan Islam, karena perkembangan jiwa anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungannya. Lingkungan dapat memberikan pengaruh yang positif dan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, sikapnya, akhlaknya, dan perasaan agamanya. Pengaruh tersebut terutama berasal dari teman sebaya dan masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 9 merumuskan beberapa rumusan masalah atau subbab yang akan kami bahas dalam materi ini. Yang pertama yakni definisi lingkungan pendidikan Islam, yang kedua macam-macam lingkungan dan atmosfer akademik, yang ketiga pandangan pendidikan Islam mengenai lingkungan. Langsung saja untuk subbab pertama yakni definisi lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan pada dasarnya adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekeliling proses pendidikan yang terdiri dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati. Dalam arti yang luas, lingkungan yang mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Dengan kata lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat dalam lingkungan kehidupan yang terus berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda, buatan manusia atau alam yang bergerak, atau kejadian-kejadian dan hal-hal yang memiliki hubungan dengan seseorang. Dengan demikian, lingkungan adalah segala yang ada di sekitar anak, baik berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap anak, yaitu lingkungan di mana proses pendidikan berlangsung dan lingkungan di mana anak bergaul sehari-hari. Lingkungan pendidikan juga didefinisikan sebagai suatu institusi atau kelembagaan tempat pendidikan itu berlangsung. Lingkungan tersebut akan mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung. Dalam beberapa sumber bacaan kependidikan jarang ditemukan pendapat para ahli tentang pengertian lingkungan pendidikan Islam. Kajian pendidikan Islam atau Tarbiyah Islamiyah biasanya terintegrasi secara implisit dengan pembahasan mengenai macam-macam lingkungan pendidikan. Jadi dapat dipahami bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang ada di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Untuk subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya macam-macam lingkungan dan atmosfer akademik. Macam-macam lingkungan pendidikan disederhanakan menjadi 3 macam. Yang pertama, lingkungan keluarga sebagai lembaga pendidikan informal. Yang kedua, lingkungan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal. Dalam lingkungan keluarga sebagai tempat dasar dalam menentukan kepribadian, sikap, dan sifat anak. Di dalam lingkungan sekolah sebagai tempat untuk memperoleh bekal, skill, dan juga ilmu pengetahuan. Sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk praktek dari bekal yang telah diperoleh dalam lingkungan keluarga dan juga sekolah, sekaligus sebagai tempat untuk
pengembangan kemampuan diri anak. Konsep lingkungan dalam hubungannya dengan pendidikan dan manusia memiliki daya pilih yang kuat serta berbagai potensi jasmani, rohani, dan spiritual yang tersimpan, sehingga muncullah berbagai aliran-aliran sebagai berikut. Yang pertama, aliran empirisme atau behaviorisme oleh John Locke. Pada aliran ini, faktor lingkungan dan juga atmosfer akademik sangat menentukan terhadap keberhasilan pendidikan dan juga pengajaran. Yang kedua yaitu aliran nativisme oleh Schopenhauer. Pada aliran nativisme yaitu sebaliknya, lingkungan tidak berpengaruh terhadap pembentukan pribadi karakter anak. Namun, faktor yang mempengaruhi yaitu pembawaan anak sejak lahir. Yang ketiga yaitu aliran konvergensi yang dirintis oleh William Stern. Dalam aliran ini, yang membentuk pribadi anak dipengaruhi oleh faktor keduanya, yaitu faktor lingkungan dan juga pembawaan sejak lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, pandangan pendidikan Islam mengenai lingkungan. Lingkungan pendidikan Islam mendorong 3 aliran pendidikan, yaitu pertama, aliran empirisme yang berperan membentuk pribadi manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Adapun pada aliran nativisme sebaliknya, yang membentuk pribadi manusia adalah pembawaan sejak lahir. Sedangkan pada aliran konvergensi yang membentuk pribadi manusia dipengaruhi oleh keduanya, yakni faktor pembawaan dan juga lingkungannya. Islam sifatnya seimbang serta bertumpu pada hubungan dengan manusia dan dengan Tuhan secara seimbang, memandang bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak semata-mata ditentukan oleh usaha manusia, melainkan juga ditentukan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pada materi ini yaitu lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Adapun macam-macam lingkungan pendidikan disederhanakan menjadi 3 macam. Yang pertama, keluarga disebut juga sebagai salah satu dari satuan pendidikan luar sekolah sebagai lembaga pendidikan informal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Dan yang terakhir ada masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal. Islam sifatnya yang seimbang serta bertumpu pada hubungan dengan manusia dan dengan Tuhan secara seimbang, memandang bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak semata-mata ditentukan oleh usaha manusia, melainkan juga ditentukan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.